Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Para jamaah salikin, muridin, kawan, kolega, Bapak Ibu sekalian, dan kita melanjutkan di akhir, dan hari ini kita mengkhatamkan dari kitab Hidayatul Adqiya. Seizin guru, mari kita mulai dan bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, di akhir ini kita akan bicara dan meneruskan yang kemarin tentang highlight atau garis besar atau al-muhimmahnya, hal-hal yang terpenting dalam kitab ini. Satu di antaranya yang kita kaji kemarin adalah wal arifuna bi rabbihim hum afdalu min ahli far'in wal usulil takammala. Al-arifuh, orang yang sudah sampai tingkat makrifat, syariat, hakikat, syariat, tarikah, makrifat, hakikat, ini pada tingkat makrifat. Birabbihim, kepada Allah, hum afdalu, orang yang makrifat itu lebih afdal, lebih utama, min ahli far'in wal usul takammala, daripada ahli-ahli fikih, ahli syariat, dan ahli-ahli usul yang kesemuanya itu orang mengatakan pinter. Jadi orang kalau pinter itu jangan lihat dari ceramahnya berapa orang, berapa puluh ribu, tetapi dilihat kedalaman makrifatnya kepada Allah itu seberapa, itulah yang terbaik. Karena makrifat ini menjadi tangga terakhir sebelum usul ilallah, sebelum mencapai perjumpaan liqa'illah, yarju liqa'illah. Orang yang berjumpa dengan Allah, maka dia harus makrifat dulu. Nah, karena itu orang yang makrifat itu lebih pintar dari ahli fikih yang dalilnya banyak, dari orang ahli syariat yang ceramahnya enak. Itu penting, tapi lebih penting lagi kalau mencari guru adalah orang yang ahli makrifat. Nah, ini kita kira kemarin yang kita kaji bersama, yaitu di dalam akhir dari kitab kemarin. Nah, orang untuk menuju makrifat, orang itu harus mutawamah adzikr bil qalbi. Zikirnya bil qalbi setiap saat, jalan, bekerja, dengan siapapun, dengan apapun, dimanapun, itu berzikir dan tidak putus hubungannya dengan Allah. Itulah cara untuk orang itu bisa makrifat. Nah, karena itu mari kita lanjutkan, ibu dan bapak sekalian. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulumiha fid darain, amin ya rabbal alamin. Dari nazam ke 180 disebutkan bahwa fala raqnatun min arifin hiya afdalu min alfiha min alimi fataqabbala.
fala ra'atan, seorang yang sholat 2 rakaat min arifin, di mana orang itu adalah ahli ma'rifat. Orang seperti itu hiya afdalu min alfiha, itu lebih utama, lebih baik daripada seseorang yang sholat 2 rakaat ya alfiha, yang orang itu menjalankan 1000 rakaat min alim, orang itu alim ya. Fataqabbal, maka orang yang ingin menuju Allah, taqabbal, terimalah ini. Harus memahami, harus meyakini, harus menunjukkan seluruh hidup kita itu adalah untuk makrifat. Itu Bapak sekalian ya, betapa pentingnya makrifat itu. Makrifat itu man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Barang siapa yang dia mengetahui diri dari sangkan paraning dumadi, dari mana mau kemana dan tujuannya kemana, akhirnya beliau di mana, itu adalah orang yang makrifat. Faqad arafa rabbah, maka orang ini akan tahu siapa Allahnya, siapa Tuhannya, siapa yang disembah. Karena dia akan tahu dunia itu fana, ad-dunya manzilah, dunia itu segera mampir ngombe. Dunia itu hanya sekedar sekejap ya, tidak ada berapa menit dalam total hidup di dunia ini. Ya, nanti dihubungkan dengan akhirat. Karena akhirat itu qararah wa daulatun, karena akhirat itulah tempat tinggal abadi selama-lamanya, dan dialah yang namanya daulatun, negara kita itu yang asli nanti di akhirat, bukan di dunia. Itu bagi orang yang makrifat. Seringkali orang mengatakan dan menjalani tidak seperti itu, seakan-akan di dunia itu selamanya, karena itu hidupnya seluruhnya, sehari-harinya, pagi, siang, malam, kaki, kepala, semua urusan dunia. Berarti orang itu adalah orang yang tertipu. Mata peluru, orang ini adalah orang-orang yang tertipu. Nah, berarti dia sulit untuk mencapai maqam makrifat. Padahal orang makrifat sholat 1 rakaat itu lebih baik daripada 1000 rakaatnya orang yang lain. Ya, seperti halnya Bapak sekalian, kalau kita dekat dengan pimpinan kita, maka dengan demikian kita kan dianggap sudah tahu kan. Jadi misalkan Bapak jadi pimpinan, jadi menteri deh, ada timnya yang sangat dekat dan diketahui, maka orang itu apapun yang dilakukan diketahui walaupun 1 rakaat. Tapi bagi orang lain yang dia tidak tahu, ya artinya menterinya nggak tahu, dia berjungkar balik karena nggak ngerti cara beribadah dengan baik, ya pimpinannya juga akhirnya nggak paham, nggak ngerti juga ini karakter orang ini apa. Tapi kalau orang makrifat, karena makrifat itu sudah hampir menyatu dengan Allah, hampir usul ilallah, dan ini yang dituju di dalam bertorekoh itu di sini. Jadi kalau orang sudah bertorekoh, akhirnya makrifat hakikat, sholatnya itu insya Allah lebih dingin, lebih padat, dan lebih bisa menghadap dengan Allah daripada orang sholat yang tidak tahu bagaimana sholat yang baik, lontar-lantur ke sana kemari, ya akhirnya tidak ada makna. Seperti halnya orang ngerayu pimpinannya, yang dirayu nggak ngerti dengan yang ngerayu kok, ya dibiarin aja. Tapi kalau orang sudah tahu, doa sedikit dikabulkan, ya, sholat tawa, sholat khusyuk, khudur, enak rasanya, itu ya. Dan itu harus dilatih. Mumpung masih umur 40, 50, 60, nanti terlambat repot. Kesadaran itu tidak akan hadir pada saat
setiap saat. Tetapi kesadaran itu akan ada namanya hentaan jiwa. Jadi hentak jiwa dipanggil jalan. Nah itu adalah orang-orang yang dipanggil. Jadi itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi makrifat itu khairun min alim, daripada seorang 1000 orang alim itu kalah dengan 1 orang ahli makrifat. Salatnya 1 rakaat itu sama dengan 1000 orangnya, 1000 rakaatnya orang alim. Bahkan orang yang dekat dengan Allah tidak usah minta, Allah sudah tahu akan yang dikasih. Dan kekasihnya ini ahlul makrifat itu juga nggak usah minta, Allah sudah tahu. Jadi hidupnya itu tenang. Bagus sekalian itu ya. Nah sekarang bagaimana orang menuju makrifat? Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab qala al-imam Suhrawardi quddisa wal maqsadul aqsa musyahadatul ula. Imam Suhrawardi, semoga Allah mensucikan hati beliau, wal maqsudul aqsa, maksud, maqasid, tujuan yang paling aqsa, yang paling puncak, yang tidak ada tinggi lainnya orang makrifat adalah al-musyahadah, yaitu musyahadah. Al-ula, yaitu kepada Allah yang Maha Tinggi. Musyahadah artinya menyaksikan bahwa Allah itu ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat yang saya sebutkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman dan bertakwa pada Allah, itu tidak mandek loh ya Bapak Ibu sekalian. Itu bukan berhenti. Hei orang yang beriman bertakwa, itu tidak berhenti. Tapi apa? Wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah olehmu, meskipun kamu sudah iman, meskipun kamu sudah takwa, carilah olehmu wasilah, guru spiritual, guru yang membimbingmu akhirat, bukan guru yang membimbingmu mencari dunia, mencari kekuasaan dan mencari segala yang urusan kesenangan dunia. Bukan itu. Tetapi wabtahu ilaihi wasilah, guru yang membimbingmu. Wasilah adalah perantara yang menghantarkanmu. Seperti halnya panjenengan sedanten listrik nyala di rumah karena ada wasilah dari tegangan dari pembangkit listrik ditarik kepada tegangan sotet, tegangan tinggi, kemudian digardu dikirimkan kepada kabel-kabel ke rumah kita, baru menyala hati Bapak, menyala nurani Bapak, menyala ruhaniyah panjenengan sedanten karena ada wasilah. Tanpa wasilah sulit ruhani kita, kolbun kita, fuada kita, basyirah kita itu enggak akan sulit, dan itu sulit tersinari kalau panjenengan tidak wasilah. Wasilahnya itu ya gurunya, mursyidnya, ilmu tarekat, ilmu spiritual. Nggih, ya, kecuali panjenengan boten betahaken, kecuali tidak membutuhkan. Enggak lah, aku enggak pakai wasilah. Aku urip, iya urip, tapi uripmu tinggal apa? Hidupnya untuk apa? Memang cukup makan, minum, ngutang utuh, makan seneng, enak, tidur, BAB, tidur lagi, masa 24 jam seperti itu saja? Padahal di dunia ini hanya berapa? Hitungannya itu tidak lebih dari beberapa menit saja kalau dihubungkan nanti di akhir. Oke, Bapak Ibu sekalian, mumpung hati ini punya kerentak pun ditunda-tunda, jangan ditunda-tunda. Nah ini yang disebut dengan apa? Disebut dengan puncak dari seseorang itu, dari proses
makrifat itu wujudnya adalah al-musyahadah, menyaksikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tangga seorang musyahadah itu harus melakukan yang disebut dengan muraqabah, yaitu proses yang disebut dengan muraqabah. Muraqabah adalah proses untuk mendekatkan diri, taqarrub kepada Allah. Jenengan mau mendekati pimpinan atau mendekati seseorang yang kita cintai deh, waktu muda dulu atau sampai sekarang dengan istri kita akan mencintai. Nggak pernah muraqabah, hatinya nggak hadir, teko-teko hanya jaluk duit. Baik, aku jaluk duit. Bagaimana orang yang dimintai uang terus kesengsem itu gimana kalau Anda tidak melakukan proses muraqabah? Nah, dari situ Anda mengetahui musyahadah kepada kekasihmu, kepada junjunganmu, kepada pangeranmu Allah SWT. Lah, muraqabah itu yang harus dilakukan adalah istimatul abdi bitoli'ir rabbi alaihi fi jami' ahwali. Kalau seluruh hamba ini, seluruh diri ini dihadapkan pada Allah, dan kita semua itu jami' ahwali, seluruh gerak-gerik kita itu karena Allah. Anda kita tidak ada, diadakan oleh Allah yang ada dan yang serta terus ada dari yang akan ada, selamanya ada. Kalau kita kan tidak, awalnya nggak ada, jalan nggak mampu kok. Nah, jadi pertama amaliyah yang harus dilakukan, makomnya itu adalah muraqabah ahadiyah af'al, yaitu istimatul abdi bitoli'i rabbi alaihi fi jami'il ahwali. Seluruh ahwal kita, seluruh gerak-gerik kita, seluruh kehidupan kita itu adalah istimatul abdi bitoli'i rabbi, hanya pada Allah dilatih, bukan ilaihi mal ilaihi dunia seperti kebanyakan manusia yang dicari itu adalah dunia, harta. Nah, yang kedua, muraqabah yang harus kita lakukan adalah ahadiyatus sifat. Atau sifat adalah bijami sifatul kamaliyah al-munazahatu anun naqas ala dawami kulli halin hadratul ta'ala bijami wujudi wa azaibi bila kaifin wala mislim. Jadi kita ingin menjadi orang yang baik karena kita mengikuti sifat-sifat Allah yang maha baik itu. Dirinya menjadi welas asih, dirinya sangat care dengan manusia, dirinya menjadi humble. Itu tanpa itu orang nggak akan bisa muraqabah, apalagi untuk menuju musyahadah. Dan tentu berarti artinya tidak bisa ma'rifatullah, ahlul ma'rifah. Nah, yang ketiga yang Anda harus kita lakukan kalau muraqabah kepada Allah apa? At-tawajjuhu ila dzati bi ayyat lihu makna al-haqiqi lillahi ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum, yaitu menghadapkan diri kita itu selalu ingat Allah, di mana merasa semua perbuatan itu karena Allah, sehingga apa? Wa huwa ma'akum, Allah itu bersama kita, aina ma kuntum, dimanapun kita berada. Itu namanya muraqabah, itu namanya musyahadah. Sehari-hari kita itu bersama Allah. Nah, manusia sekarang itu wa huwa ma'akum, ma'akumnya itu harta, ma'akumnya itu kekuasaan. Rino wengi siang malam pagi sore, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, urusan sholat kalah, urusan thariqah kalah, urusan zikir kalah, hanya ingin harta. Gimana Anda, kita semua akan menjadi ma'rifatullah kalau seperti itu?
Padahal ma'rifatullah itu ujungnya adalah musyahadah, menyaksikan Allah. Memang benar siapa yang kita semua syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi syahadat itu awalun. Tapi arkanun perilaku kita sehari-hari apa? Apa kita musyahadah pada Allah? Kan enggak kan? Yang dipikirkan manusia sekarang harta, kok lupa sang punya harta. Yang dipikirkan manusia itu kekuasaan, lupa siapa yang memberi kekuasaan kok. Gitu katanya mau musyahadah. Nah, gitu ya Bapak sekalian ya. Ini penting harus kita pelajari. Ya, jadi ujung dari ujung al-maqsud al-aqsa al-musyahadatul ula. Jadi tujuan puncak dari semua itu, musyahadah itu adalah sublimasi dari ma'rifat. Kalau sudah ma'rifat berarti dia musyahadah. Caranya musyahadah harus muraqabah. Tanpa itu kita akan sulit untuk bisa merasakan ladzatul ibadah, ladzatul dzikir. Nikmatnya zikir, nikmatnya ibadah nggak akan terasa. Yang kedua, jadi muraqabah kan ada beberapa tingkatan tadi. Syarat kedua adalah fayuqsirul abdu tilawatul maghfiran dzikran bitayyibin kalimah ya mutabatti. Orang yang ingin musyahadah, orang yang ingin ma'rifat adalah orang yang memperbanyak tilawah, baca Quran. Bapak sekalian, minimal sudah one juz. Ini ciri, udah. Orang itu ketahuan. Kalau dia baca Qurannya baik, berarti sholatnya baik. Yang wajib pasti kan. Kalau nggak seneng baca Quran, keteter, udah ini saya masih lihat ini orang yang masih ikut awas one juz sudah mau ditutup baru diingetin, ayo moco sudah waktunya mau habis, entar lagi dibaca doa baru, kletek baca Quran, kelenah ambil wudhu. Setelah diingatkan buatan ya pun ngaten ya baca Quran minimal one juz, syukur sehari 3-4 juz. Ini ciri orang yang sudah musyahadah. Karena apa? Al-Quran itu adalah kalimat Allah. Berarti kita membaca Quran, kita sedang berbicara dengan Allah. Ya, wa dzikran bi thayyibil kalimah, dan membaca kalimat thayyibah sebanyak-banyaknya. Mutabaddilan, dan itulah sungguh akan dimaksud orang itu orang yang ahli ibadah. Baca Quran apa? Zikir itu perintahnya mana? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsiran. Hei orang-orang yang beriman, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Fasabbihu bukrata wasila. Pagi, siang, malam, bekerja, jalan, Allah. Keluar masuknya nafas kita itu selalu menyebut nama Allah. Jadi itu ya Bapak sekalian, baca. Yang belum suluk, baca Quran yang banyak dulu, kalimat thayyibah yang banyak dulu. Kalau sudah suluk, baru bisa nanti muraqabah af'al, muraqabah sifat, muraqabah ma'iyah. Baru nanti naik ke yang lain-lain. Itu ya Bu ya. Kalau nggak gitu sulit. Panjenengan mosok ya S1 nggak apa-apa lulus, yang penting S2. Jangan gitu. Ya penting lulus, aku yang penting mlebu surga. Nah, kapan mlebu surga? Sapa sing nulung? Sapa sing ngajak? Orang yang bertarekah akan masuk surga bersama Rasulullah, bersama Sayyidina Abu Bakar dalam perahu yang sama, min awali udkhul jannah. Kecuali jenengan, ya udah saya sebenarnya masuk surga lah. Berjuta-juta tahun dulu di neraka.
Ya udah kalau pilihan itu ya monggo pun. Itu aja kok repot. Kata Gus Dur. Ini pilihan. Jenengan pilihan. Kalau memang hidupnya gelunak-gelanik saenak dhewe ya wis Gusti Allah juga saenak dhewe nek panjenengan sedanten nanti. Betul. Ini caranya. Perintahnya sudah salah. Dzikron kasira uzkurullah, menyebut nama Allah itu sebut adalah dzikru ismudha bil qalbi darul anjuman. Di dalam setiap saat, dimanapun, kapan saja kita harus menyebut nama Allah. Itu tangga menuju disebut dengan musyahadah. Musyahadah berarti ma'rifat. Ma'rifat itulah sebagai puncaknya tadi. Tangga berikut, tangga yang lain kan muraqabah tadi. Udah Bapak sekalian itu ya, kita lanjutkan ya. 183. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabiyina bi ulumnya fi darin amin ya rabbal alamin fal yastahid bi wita'i qalbin nutqahu hatta yasir bi qalbihi muta'assila. 180 ini menyebutkan fal yastahid. Kamu harus sungguh-sungguh. Mau ujian aja belajar kok. Masa mau belajar mau cari A, SKS, sistem kebut semalam. Yang penting hanya sholat, enggak cukup buat tercekak. Tidak cukup, ya. Jadi harus sungguh fal yastahid. Kamu harus sungguh-sungguh di dalam menyelesaikan ucapannya, hatta yasun bi qalbi, apa yang ada di dalam hatimu itu, dan kamu adalah muta'assilah, dan kamu harus mantap di dalam hati kamu itu menuju Allah. Dunya ya dunya, kekuasaan ya kekuasaan ning. Ojo ngalahno deket dengan Allah. Orang nang donya iya, orang nang donya ya kerja. Tapi kerjamu itu aja sampai lali kowe itu Gusti, kowe itu, kita itu adalah ciptaan Allah yang akan kembali Allah. Kita itu di terminal kok bangun rumah bagus-bagus. Entar lagi juga akan kita tinggal kok. Gitu loh panjenengan. Standar ya. Punten iki. Memang ini rada jeru ini yang di akhir ini rada jeru. Nah ini ya, Bapak sekalian 183 seperti itu. Nah 184-nya wa muzilatan li hadisin nafsin kayya nurul qalbi lil khali al aliyatuna ilah. Dan supaya bacaan-bacaan wiridmu itu mudawamkan. Zikir itu mudawam. Terus wirid, aurat wiridnya itu dijalankan untuk apa? Kaya nurul qalbi, untuk menyinari hatimu itu. Al qalbun kal mir'ah. Hati itu seperti cermin. Kalau nggak pernah dibersihkan, gimana cermin itu akan bisa melihat diri kita? Nggak akan. Hitam kelam. Nah, zikrullah bil qalbi, zikrullah inilah yang disebut dengan tasfiyatul qalbi, dengan cara membeningkan dengan membeningkan mata hati, dan itu yang disebut dengan orang yang orang zikir itu adalah tatmainnul qulub itu sih. Hali aliyah, dan itulah akan melahirkan namanya cahaya yang bersinar dan memperoleh sifat hati yang mulia bagi orang yang berzikir. Nah, orang thariqah zikirnya terukur apa gimana, terus ada makom-makomnya. Nah 185 ini maaf waktunya agak saya minta nambah sedikit ya, biar tuntas di hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang 185
Wa yafidhu nurul qalbi lil qalbi fadha bi mahasinil a'mali minhu tawassal. Wa yafidhu nurul qalbi, dan agar cahaya hati itu bisa meluber pada anggota badan lil qalbi fadha bi mahasinin, dengan cara menghiasinya, amal dengan amal, minhu dari zikir-zikir Anda itu tawassal, dan itulah yang mendapatkan dirinya itu menjadi orang yang baik. Jadi kalau orang zikir, Bapak Ibu sekalian, itu refleksinya mulai dari ujung sampai bawah. Karena itu zikir di dalam thariqah itu mulai latifatul qalbi, ada dada kiri, ujung susu sebelah kiri, turun 2 jari, itu jantung yang harus dizikirin. Latifatul ruh ada di ulu hati sebelah kanan, dizikirin, disetrum. Latifatul khafi, limpa ginjal Anda, setrum. Latifatul khafi yang ada di bawah sini, limpa kita, setrum. Dan latifatul khafi akhfa, yaitu sanubari, setrum. Itu sudah berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Ditambah latifatul natikoh, otak kita disetrum. Dari situ namanya namanya latifatul jami'atul badan, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu dizikiri, dan itu nyetrum di dalam proses zikir itu. Dan ini merefleksikan wajahnya, hatinya, perilakunya, dan ini adalah bagian dari yang diajarin kita di dalam berthariqah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir itu refleksi jiwa yang memantulkan wajah, memantulkan kesengsemnya, smilingnya, ya, dan seluruh dari anggota tubuh kita. Nah, 185 ya. 86-nya wasal haqqal dzikra dzatin dzikruhu hadil musyahadah as-syarifatu hasila. Dan secara pasti zikir menjadi zikir dzat, ya. Zikru dzat itu apa? Ismu dzat Allah. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, itulah namanya dengan zikrudza, zikir dzat, yang disebut dengan Allah. Zikirnya namanya ismu dzat. Karena itu zikrudza disebut dengan sayyidul zikr. Walaupun juga afdhal zikr la ilaha illallah. Jadi antara dua itu, Allah, la ilaha illallah, itulah ciri orang yang akan bisa dihantarkan pada musyahadah. Berarti prosesnya muraqabah, kemudian ma'rifatul khassah, ma'rifatnya orang khusus. Kalau ma'rifatnya orang umum, rukun iman ada 6, ya. Asmaul husna ada 99, rukun Islam itu ma'rifatul umum, orang umum, anak SD tahu lah. Panjenengan umur 50, 60, masa pengetahuan ma'rifatnya sama dengan anak SD? Coba sebutkan rukun iman. Umur 60 masa kita masih sama dengan anak SD? Gitu. Jadi mau nggak belajar bareng-bareng? Ya, kita lanjut ya. 187-nya hadzalladzi awsassuluhu al-kummalullahu waffaqana lahu mutafaddillah. Inilah apa yang telah diwasiatkan oleh guru-gurumu yang maha mulia. Semoga Allah memberi taufik kepada kita agar kita mengamalkannya itu untuk apa? Untuk mendapatkan mutafaddilah, fadilah Allah. Lah tadi artinya ujungnya itu di sini. Kalau orang sudah makrifat, sudah muraqabah, sudah musyahadah,
Ujungnya di sini panjenengan sedanten akan mendapatkan apa? Mutafaddilan, fadilah Allah yang tiada tara dan seringkali min khairi la yahtasib, yang sering kita tidak duga-duga karena kita dekat dengan Allah itu. Oke? Mutafaddilan. Karena itu orang yang torekoh, orang yang suluk, setiap malam sholatnya ditambah sholat lil fadlillah, sholat untuk mendapatkan fadilah dari Allah. Fadilah akan diberikan kalau seseorang itu muraqabah. Muraqabah berarti musyahadah. Musyahadah berarti adalah ma'rifatullah. Nah, terakhir, wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab balafina bi ulumiyya fid darain amin ya rabbal alamin. Walhamdu lil bakir raufi musalliyan ala sholati ala rasuli mukhawkila. Walhamdu, dan segala puji, lil baki pada Allah yang maha kekal, ar-rauf orang yang Allah yang maha penyayang, ya, musalliyan a'la sholati, semoga Allah tercurahkan rahmatnya kepada Rasulullah, ya, a'la sholati, dengan tak lupa mengucapkan ala rasuli, kepada Rasulnya, mukhawwilan, dan itu yang tak terlupakan. Sekalian ya, ini akhir dari kitab Hidayatul Afqiyah. Kita sudah bahas 28 pertemuan. Moga-moga ini menjadi ilmunasi value, nilai-nilai yang masuk di dalam diri kita. Kita sudah 50, ya, saya sudah 61. Ya, sudah saatnya wayai. Kan sweet, ya, jangan bilang sweet. Ya, sweet itu sweet 17. Enggak, sweet segera mempersiapkan dan tindak. Rasulullah umurnya 63. Lah ini 60 70 masih gelama-gelame urusan dunia ya. Padahal swita itu orang Jawa menyebutkan swita, segera dan siap-siap untuk tindak menyang akhirat, tindak menang Allah, tindak menang khalidina fiha abadan, insyaallah di surga. Amin ya rabbal alamin. Ya, moga-moga apa yang saya baca, yang kita kaji ini mendapatkan ridho dan maunah dari Allah. Khususnya saya mohon maaf atas segala kekurangan saya selama membahas dan membaca mensyarahi kitab Hidayatul Afqiyah dari awal sampai akhir ini. Ya, saya mohon maaf jikalau ada yang tersinggung, ada yang tidak berkenan. Ini semata-mata kita watawassul haq watawassul sabar illallah kata Allah. Makatan akhir kalam. Alhamdulillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.